44 orang Kristen telah dipastikan tewas dalam serangan malam hari yang dikoordinasi pada hari Minggu. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, yang Anda sudah diberkati lewat channel Metanoia, jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Tadi saya nonton video, dan video ini sangat mengharukan, sangat menyedihkan, tetapi sekaligus membangkitkan iman saya untuk kembali saya semangat memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Sebelum video ini kita tonton, mari kita doa dulu. Tuhan Yesus, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, kuduskan, sucikan, supaya ucapan kata-kata yang kukatakan semuanya ucapan kata-kata yang membangun, tidak menghujat, tidak menista, tidak mengejek keyakinan manapun. Tetapi video ini tujuannya adalah untuk memperkuat iman kami supaya kami tetap tegar teguh mengiring Tuhan. Sekalipun badai, sekalipun tantangan, masalah, persoalan datang silih berganti, bahkan aniaya, penindasan, kami tetap cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Berikan hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal kepada Yesus, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Yesus, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju-maju dalam Yesus, dipelihara, dijaga, dilindungi bersama Yesus. Kami lakukan perkara-perkara besar di dalam Tuhan Yesus, kami cakap penuh segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Roh Kudus, ambil alih lidah bibir hamba-Mu, supaya semua kata-kata ucapan yang kukatakan semuanya tujuannya untuk membangun dan mempersatukan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Saksikan video ini saudara, ini sangat memberkati saya video ini. 44 orang Kristen telah dipastikan tewas dalam serangan malam hari yang dikoordinasi pada hari Minggu 26 September di negara bagian Kaduna, Nigeria. Komunitas di Madamai dan Abun di bawah Malagun di wilayah pemerintahan daerah Kaura, negara bagian Kaduna, termasuk di antara mereka yang diserang. Kontak ICC secara pribadi menghitung 30 mayat. Orang-orang bersenjata juga menyerang sebuah gereja di distrik Kachia pada hari Minggu, menewaskan seorang jemaat dan melukai beberapa orang lainnya. Secara total, 3 komunitas terpisah diserang malam itu. Pasukan pemerintah memang merespon mendapat kecaman sebelum berhasil mendorong para penyerang keluar dari desa-desa. Pada bulan Maret 2014, lebih dari 200 orang tewas ketika 3 desa diserang oleh tersangka militan Fulani di distrik Bondong, wilayah pemerintah lokal Kaura, negara bagian Kaduna. Apa yang terjadi tadi malam di desa saya tercinta Madamai di Kanggoro adalah serangan yang tidak manusiawi, kata Awan Nehemia, seorang warga. Para penyerang membunuh lebih dari 30 orang dan melukai lebih banyak lagi yang masih berada di rumah sakit. Berbicara tentang masalah motivasi, Nehemia melanjutkan, pertanyaannya adalah kejahatan apa yang telah mereka lakukan? Kami adalah orang Kristen. Mengapa semua serangan ditemukan di bagian selatan negara bagian? Mengapa tidak bagian utara? Ini sangat jelas pertarungan agama. Pemerintah yang kami pilih benar-benar gagal dalam janji mereka untuk menghentikan pembunuhan. Stephen Kevas, warga lokal lainnya, memberitahu ICC tentang ingatannya tentang acara tersebut. Saya mendapat telepon dari Madamai sekitar jam 6 sore bahwa mereka sedang diserang teroris. Hal yang sama terjadi di komunitas tetangga Abun, Kabupaten Malagun. Suasana hati saya langsung berubah karena saya tahu ini akan menjadi malam yang panjang. Sekitar jam 8 malam atau sekitar itu, saya menelepon kembali dan mereka mengatakan teroris telah meninggalkan komunitas. Yang tersisa adalah orang-orang saya mulai menghitung kerugian mereka. Mayat-mayat itu kebanyakan wanita dan anak-anak disembelih seperti domba jantan untuk digunakan untuk barbeque. Seperti yang dikatakan seorang saksi, beberapa masih hilang. Serangan itu terjadi pada saat yang relatif damai di Kajuru, Jikun, Kauru, dan bahkan Zango Kataf yang semuanya mengalami serangan serius dalam beberapa tahun terakhir, termasuk saat berada di bawah jam malam yang diamanatkan pemerintah.
Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional baru-baru ini mengeluarkan laporan pada bulan April yang merekomendasikan bahwa Departemen Luar Negeri menunjuk Nigeria sebagai negara perhatian khusus karena pelanggaran berat kebebasan beragama. Amerika Serikat dan komunitas internasional lainnya harus meningkatkan tekanan pada Nigeria untuk mengatasi masalah yang dihadapinya secara efektif. Pembayaran tebusan atau tidak, pihak berwenang harus tanpa lelah mengejar bandit, teroris Islam, dan militan Fulani yang kejam dalam mengejar keadilan. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita mengikut Tuhan bukan berarti terlepas dari masalah, terlepas dari pergumulan persoalan. Pergumulan persoalan masalah itu bisa ada, tapi kita tampil menang lebih daripada pemenang. Kata Roma 8 ayat 37. Kita tadi sudah saksikan video tadi. Terjadi itu di daerah Nigeria ya. Ya, Nigeria. Itu luar biasa itu, ya. Nigeria bagian Kaduna, daerah Nigeria. Nah, saudara, kejadiannya malam Minggu. Makanya malam Minggu berdarah tadi judulnya ya. Jadi nggak jauh dari judul ya. Jadi saudara Bapak sekalian, walaupun sering terjadi aniaya penindasan bagi orang-orang Kristen baik di Indonesia, di mancanegara, kita tetap tidak gentar, tidak takut untuk ikut Yesus. Tetap ikut Yesus, setia ikut Yesus. Karena Yesus sudah bilang di Yohanes 16 ayat 33, Alkitab bilang begini ya saudara. Yohanes 16 ayat 33, saya akan bacakan kepada saudara. Yohanes 16 ayat 33, ya. Sudah? Yohanes 16 ayat 33, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi memang Tuhan Yesus tidak menjanjikan kalau kita ada di bumi ini kita bisa tenang-tenang, aman-aman, nyaman-nyaman ya. Hati kita tetap damai, tetap sukacita, tetapi pada kenyataan realitanya secara fisik kadang-kadang kita akan dinista, dianiaya, bahkan tidak sedikit juga yang mati ya, dibunuh karena Injil Yesus Kristus. Tetapi Alkitab bilang di sini, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, Yohanes 15:33. Jadi kita nggak perlu mundur melayani Tuhan sekalipun banyak tantangan, terus melayani Tuhan Yesus dan beritakan Yesus bukan salah satu jalan, dia satu-satunya jalan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau kita baca ayat yang lain lagi di sini dikatakan saudara ya, dia katakan barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Ya, jadi kita ikut Tuhan itu siap untuk pikul salib Tuhan ya, karena kalau kita pikul salib Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk kita bisa menjalani dengan ringan. Makanya kalau kita baca di Matius 10 saudara ya, di Matius 10 saya bacakan Matius 10 ayat 28 ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, jadi kita nggak perlu takut ya sama siapapun ya. Kapanpun kita tetap terus eksis memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena Alkitab bilang, jangan kamu takut dengan mereka yang bisa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Jadi saudara, kalau kita di dunia ini menderita, tapi kita selamat di akhirat masuk surga, ya nggak apa-apa karena di dunia ini sementara. Tapi ya puji Tuhan kalau di dunia juga kita bisa bahagia, mati masuk surga, itu lebih luar biasa lagi. Namun kalau kita dalam Tuhan seharusnya walaupun kita dalam aniaya kita tetap bahagia, tetap sukacita ya. Karena itu Tuhan jelas berkata begini ya. Di Matius di Filipi 4 ayat 4 Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa, kukatakan sekali lagi bersukacita. Itu tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, ditulis waktu Rasul Paulus di penjara. Waktu penjara zaman itu ya,
bukan seperti penjara zaman sekarang ya. Di dalam penjara pun tuh kaki diborgol, tangan diborgol, karena waktu itu penjagaan tidak seketat sekarang ya. Sipirnya mungkin kurang, jadi harus begitu caranya. Saudara, tapi Paulus sempat menulis surat untuk jemaat-jemaat di Filipi supaya mereka tetap bersuka cita walaupun dalam kondisi seperti itu. Kalau kita baca lagi ayat Filipi 1 ayat 29 ya. Filipi 1 ayat 29 saya akan bacakan di sini. Haleluya. Filipi 1 ayat 29 Saudara. Alkitab katakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Tuhan. Dengan kata lain begini Saudara, kalau kita sudah berani mengambil keputusan ikut Yesus, artinya kita sudah siap nanggung apapun yang akan terjadi. Kita nggak hitung untung rugi, kita nggak hitung enak atau tidak enak. Yang kita tahu adalah ikut Yesus kita pasti selamat, masuk surga. Itu ya, apapun yang kita harus hadapi, kita hadapi itu dengan sukacita. Kita hadapi dengan tulus, kita hadapi dengan hati yang gembira. Karena hati yang gembira obat yang manjur, kata Amsal 17 ayat 22. Ayat yang berikutnya Saudara, Alkitab bilang begini Saudara, kalau Anda lihat di sini ya, haleluya, di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wah. Jadi ya, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu, walaupun tadi kita sudah menyaksikan video yang mana mereka dibunuh karena Injil, kita tidak akan pernah gentar takut untuk memberitakan Injil Saudara. Nah, ini pelayanan kami, lihatlah ini. Ya, ini pelayanan kami nih. Separuh hampir semua ini ya, bapak ibunya dulu Islam ya, murtadin. Islam, 15 kakak Islam. Ibu dulu ini bersaksi. Sebelum percaya Yesus, keyakinannya apa? Saya Muslim. Ya, udah ya. Pribadi ini. Ya, kita lihat tonton ya, judulnya Gereja Murtadin di samping rel kereta api, kebaktian anak murtadin ya. Jadi ini pelayanan kami. Kita doakan makin hari makin banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, urapi lidahmu bibir hambamu, berkati pelayan hambamu, berkati semua mereka yang sudah ada di channel Metanoia, yang sakit sembuhkan, yang susah hibur, yang berseteru perdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan, karena doa orang benar dengan yakin didoakan besar, kuasanya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.